Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa semuanya yang budiman yang dimuliakan Allah. Ketemu lagi dengan saya bincang-bincang masalah amal ibadah tentang hikmah. Ya, hikmah itu apa? Ya, hikmah itu saya tanya-tanya ke masyarakat itu. Hikmah itu apa? Bahasa Jawa ono hikmahnya, ada hikmahnya. Nah, misalnya seseorang mau bepergian, tidak jadi karena terhambat sesuatu, lalu ternyata hujan deras. Nah, lalu mengatakan ada hikmahnya ini. Ya, kalau tadi bepergian berangkat kehujanan. Nah, ada lagi misalnya ada seseorang yang cerita-cerita orang itu. Wah, ini ada mau naik bis. Ya, bisnya jarang-jarang menyetop bis untuk naik bis. Tidak berhenti bisnya. Nah, hati-hati tidak enak rasanya. Sudah menunggu lama, bisnya di stop tidak berhenti. Ya, padahal di suatu daerah yang cukup lama untuk menanti bis. Nah, sebentar kemudian terdengar kabar bahwa bisnya terperosok di misalnya selokan atau parit itu, atau menabrak pohon. Lalu orang tersebut mengatakan, wah, lalu gembira sekarang, jadi gembira. Wah, ono hikmah ada hikmahnya ya, bisnya tidak berhenti tadi di stop. Kalau di stop berhenti kan ikut kecelakaan begitu ya. Itu masyarakat itu begitu. Ada hikmahnya. Ono hikmah bahasa Jawanya. Saya tanya juga dulu pada seorang dai, hikmah itu apa? Hikmah itu apa? Juga dijawab mirip semacam itu. Lalu saya juga eh, punya pengertian-pengertian. Misalnya begini, Nabi Yusuf alaihissalam setelah dewasa diberi keduanya, ya, hukma wa ilman. Nah, kata hukma itu ada yang menerjemahkannya itu hukum, ada yang menerjemahkannya itu hikmah. Nah, di sini contoh yang menerjemahkannya itu hikmah itu di surat Maryam itu yang ketika Nabi Yahya itu Nabi Yahya kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu diberi hikmah sejak kecil, ya. Ya Yahya, wahai Yahya, gitu ya, diberi hikmah Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah wa atainahul hukma sobiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyyan. Nah, itu ada kata hukma yang di situ diartikan, ya, dalam artinya itu wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadanya, yaitu Yahya selagi dia masih kecil, masih kanak-kanak, ya.
Ya Yahya khudhil kitabah biquwwah wa atainahul hukma sobiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, ya, dan dia pun seorang yang bertakwa. Jadi di situ diartikan hukma itu adalah takwa. Ya, jadi ya, ada orang yang eh, berdoa, Rasul berdoa Robbi habli hukma wa ilma. Jadi kalau hikmah itu diartikan secara sederhana seperti tadi contoh-contoh itu ya betul juga ya. Tidak salah itu bahwa ada hikmahnya ini. Ya, ada hikmahnya berarti ada sesuatu yang berguna, bermanfaat gitu, yang menjadikan rasa senang lah gitu. Seperti terlepas dari bahaya, seperti eh, keterlambatan itu akhirnya misalnya menjadi menyenangkan misalnya begitu ya. Jadi ada hikmahnya. Kan betul juga. Jadi bukan salah pendapat masyarakat itu. Juga tadi ada Ustadz Kiai yang kebetulan diskusi ya sama seperti itu awalnya. Lalu saya bertanya ya kalau hal-hal seperti itu ya ya mungkin ada yang lebih mendalam lagi artinya ya. Lalu saya eh, apa bertanya, oh, para rasul itu ada rasul yang memohon hikmah. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu di surat Asy-Syu'ara itu, Rabbi habli hukma wal hikni bis solihin. Hukmah, hikmah tadi di ayat di surat Maryam tadi yang berkaitan dengan ayat diartikan sebagai hikmah. Ada yang pengertiannya itu ada yang kalau di situ terjemahannya ilmu gitu. Kalau ilmu kan bukan hikmah ya sebenarnya. Itu ilmu hikmah ya bisa saja. Ya, Rabbi habli hukmah wal hikni bisolihin. Ya, nyuwun mohon Rabbi, hai Tuhanku, ya, berilah kami hikmah wal hikni bisolihin, masukkanlah saya, kami, saudara masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah ini eh, fokusnya untuk yang awal ini hikmah, jadi mohon hikmah. Tentu sesuatu hal yang luar biasa karena dimohon ya. Dan eh, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dewasa diberilah keduanya hukmah wa ilma. Dan juga kata hukmah di depan ilma tentu ada sesuatu rahasia ya tentang hukmah tadi yang tentu berbeda dengan ilma. Diberilah keduanya hukmah wa ilma. Nah, hukmah di sini itu dalam pengertian yang lebih tinggi daripada tadi yang dipahami oleh masyarakat, kemudian menjadi bahasa yang sehari-hari, bahasa Indonesia. Hikmah ada hikmahnya, itu ada sesuatu kebaikan yang dikandungnya, misalnya gitu ya. Nah, itu lebih daripada itu kan, gitu. Nah, ketika contoh-contoh hikmah itu apa ya? Ya nanti dicek ya para kiai yang lebih alim dan para ulama yang arif billah. Saya kan sharing seperti pemahamannya seperti bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas ini ya, semuanya. Ya mungkin bagi adik-adik ya itu sebagai pelajaran, tapi bagi yang seusia saya atau bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih paham daripada saya, ya tentu saja
belum apa-apa, saya hanya untuk berpikir saja lalu tafakur ya bahwa ada kata hukmah yang diterjemahkan di situ sebagai hikmah. Ada di surah Luqman itu. Walakot ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Jadi hikmah itu tersinyalir dari situ bisa rasa syukur ya yang tinggi. Jadi Luqman itu diberi hikmah, rasa syukur yang tinggi. Nah itu tersinyalir dari situ. Jadi seseorang yang diberi karunia oleh Allah memiliki hati yang terjiwa yang rasa syukurnya tinggi itu dia diberi suatu hikmah. Ya, tentu saja hikmah ini menjadi lebih luas. Bukan itu saja. Kita lihat di para nabi, para rasul itu punya semuanya hikmah dan mengajarkan tentang hikmah. Ya, para nabi itu. Nah, di sini tentu saja masih luar biasa kalau digali. Ya, saya sendiri ya masih jauh dari pengertian yang hikmah itu tadi. Ya, tentu jauh dari pemahaman masyarakat umum itu tadi yang berkaitan dengan hikmah itu ada kebaikan di dalamnya. Itu ya benar gitu ya, tetapi ada yang lebih tinggi lagi pengertiannya daripada itu. Ya, seperti Luqman walaqad atayna Luqmana hikmata nishkur lillah. Kama yashkur bayan nama yashkuru nafsih wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Itu ada di surat Luqman. Jadi diberi rasa syukur yang tinggi. Mungkin ada seseorang yang diberi rasa sabar yang sangat tinggi. Ya, mungkin ada lagi kelebihan-kelebihan dari seseorang yang lain. Barangkali itu juga diberi sesuatu hikmah. Gitu. Nah, itu hanya sebagian kecil sajalah dari apa yang bisa saya sharingkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu yang masih memuat pengertian yang mendalam, mohon untuk dicek dan ditanyakan pada para kiai dan para ulama yang arif billah ya supaya kita lebih paham tentang makna dari hikmah ya. Dan juga eh, mengapa ya hikmah dulu baru ilmu. Jadi enggak ada seseorang yang Rasul ya berdoa Rabbi habli hukma wa ilma wa alikni bisolihin dan juga kadang terpisah seperti Nabi Ibrahim Rabbi habli hukma wa alikni bisolihin wa ja'ali lisana sidqin fil akhirin wa ja'alni mi warasati jannatin na'im. Itu bagus ya kalau untuk doa kita ya. Jadi yang pertama ya di surat Asy-Syu'ara itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Itu doa ya mohon diberi hikmah ya, dan dimasukkan dalam hamba-hamba Allah yang soleh dan mohon lisan itu menjadi lisan yang baik di akhir di kemudiannya gitu ya kita itu mohon diceritakan yang baik-baik setelah kita meninggal misalnya gitu atau setelah ini ya jadi itu lalu mohon untuk menjadi pewaris surga ya, gitu. Nah ini itu doa yang tadi itu dihafalkan dan dibaca dan baca bagus ya. Sekian saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya.
ya, dalam pandangan juga dalam membuka pintu ilmu, ya, ya tentang bicara tentang hikmah. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.